Setiap Jumat, ada sebuah angkot tua yang selalu berhenti di gang kecil dekat pasar. Kalau kamu lewat di sana, mungkin kamu tidak akan terlalu peduli. Angkot ini bukan angkot besar yang penuh warna. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang mencolok. Cuma angkot biasa, dengan suara mesin yang sudah agak berisik dan kaca yang mulai buram. Tapi, ada yang berbeda dengan Pak Budi, si supir angkot ini. Pak Budi, si supir angkot yang terlihat sederhana, dengan usia yang tidak muda lagi, punya rutinitas yang selalu membuat orang penasaran. Setiap Jumat pagi, sebelum dia mulai menarik penumpang, dia pasti mampir ke warung nasi langganannya. Setiap minggu, dia pesan sekitar 10 atau 15 bungkus nasi. Nasi bungkus dengan lauk sederhana, kadang ayam, kadang tahu tempe, kadang hanya sayur. Lalu, dia masukkan semuanya ke dalam tas plastik hitam. Jika kamu perhatikan lebih seksama, kamu akan melihat Pak Budi membawa tas plastik itu dengan langkah pelan, penuh perhatian. Bukan menuju terminal atau tempat parkir angkot. Tapi dia menuju ganggang kecil, tempat para tukang becak biasanya duduk, tempat pemulung mencari sisa-sisa makanan, dan tempat anak-anak jalanan yang tak punya rumah berlindung. Ini buat makan siang. Ya, begitu kata Pak Budi, sambil menyerahkan nasi bungkus satu persatu. Tidak banyak orang yang tahu kenapa Pak Budi melakukan ini. Beberapa warga sekitar malah sering menganggapnya aneh. Ada yang berbisik, "Pak Budi kaya banget ya. Selalu ada uang buat bantu orang, padahal angkotnya aja gak ada yang mau naik." Tapi Pak Budi tidak peduli. Baginya, apa yang dilakukannya bukan soal uang. Ini soal memberi. Dan memberi bukan tentang besar atau kecilnya. Memberi adalah soal niat. Kalau kita tunggu kaya dulu, kapan kita mulai berbagi? Begitu kata Pak Budi jika ada yang bertanya. Pak Budi sebenarnya bukan orang kaya. Bahkan, pendapatannya tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang, sehari hanya menghasilkan Rp50.000. Tetapi, sejak muda, dia sudah belajar untuk mensyukuri apa yang ada, meskipun itu sedikit. Dulu, hidupnya jauh lebih sulit. Ia adalah anak jalanan, anak yang sering tidur di emperan toko, dan tak jarang harus tidur di bawah jembatan. Ibunya sakit parah, dan ayahnya sudah lama meninggal. Terkadang, Pak Budi merasa hidup ini tak adil. Tapi, pada suatu hari yang hujan, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengubah hidupnya. Wanita itu bukan orang kaya. Hanya seorang ibu yang tinggal di sebuah rumah kecil. Tanpa banyak bicara, wanita itu memberikan sebuah nasi bungkus kepada Pak Budi yang kelaparan. "Kalau nanti kamu sudah bisa, tolong bantu orang lain, ya," kata ibu itu. Pak Budi yang masih muda saat itu hanya terdiam. Namun kata-kata itu tertanam dalam pikirannya. Janji yang diberikan ibu itu mengubah seluruh hidupnya. Dia berjanji, suatu hari nanti, jika dia bisa hidup lebih baik, dia akan melakukan hal yang sama, memberi pada mereka yang membutuhkan. Setiap kali Jumat tiba, meskipun ada penumpang yang mengeluh karena Pak Budi terlambat berangkat, dia tidak peduli. Misinya adalah memberi. Misinya adalah memastikan mereka yang kelaparan tidak pergi tanpa sedikit pun makanan. "Kadang orang cuma butuh perhatian," kata Pak Budi sambil menatap anak-anak jalanan yang sedang duduk di trotoar. "Mereka nggak minta banyak, cuma nasi, kadang cuma senyuman." Hari-hari lainnya, Pak Budi tidak banyak berbicara. Dia sibuk dengan angkotnya yang sudah mulai tua. Mesinnya berisik, dan kadang kaca jendelanya macet. Tapi meskipun begitu, dia tetap bekerja dengan tekun. Hanya setiap Jumat, ketika dia berjalan dengan tas plastik hitam itu, dunia seakan terhenti sejenak. Dan saat dia membagikan nasi bungkus kepada orang-orang yang ia temui, senyum mereka adalah bayaran yang paling berharga bagi Pak Budi. Satu hari, seorang pemuda yang sedang melakukan penelitian tentang kehidupan sosial di kota ini memperhatikan Pak Budi. Dia merasa ada yang berbeda dari cara Pak Budi berinteraksi dengan orang-orang. Tanpa sengaja, pemuda itu merekam beberapa momen Pak Budi ketika dia membagikan nasi bungkus. Video itu kemudian tersebar. Dan apa yang sebelumnya hanya menjadi kebiasaan pribadi Pak Budi, kini mulai mendapatkan perhatian. "Masya Allah, semoga panjang umur Pak Budi," komentar salah satu warga. "Pak Budi kaya hatinya, bukan hartanya," kata yang lainnya. Begitu video itu viral, banyak orang yang mulai terinspirasi. Banyak yang ingin mengikuti jejak Pak Budi, meskipun tidak harus melakukan hal yang sama persis. Yang penting adalah berbagi dengan cara mereka sendiri. Tapi, Pak Budi tetap seperti dulu. Sederhana, tenang,
dan tak banyak bicara. Bagi dia, apa yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dia tidak ingin menjadi terkenal. Dia tidak ingin uang atau pujian. Yang dia inginkan hanya satu, memberi. Kalau bisa bantu, kenapa harus nunggu kaya? Katanya, tersenyum. Dan begitulah Pak Budi, si supir angkot yang setiap Jumat membagikan nasi bungkus untuk mereka yang membutuhkan. Dia bukan orang kaya, tapi hatinya penuh dengan kebaikan. Karena bagi Pak Budi, berbagi itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal niat kita untuk memberi. Pak Budi mengajarkan kita bahwa kebaikan itu sederhana, dan kita semua bisa melakukannya, kapan saja, mulai dari sekarang. Jika kamu hari ini bisa makan dengan nyaman, jika kamu bisa beristirahat di rumahmu yang hangat, jangan lupa bahwa ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan sedikit perhatian, sedikit kasih sayang. Jadi, mari mulai berbagi, mulai dari hal kecil yang kita bisa. Karena kebaikan tak pernah terlambat dimulai. Pak Budi selalu datang ke warung nasi langganannya. Langkahnya pelan, wajahnya tenang, dan senyumnya selalu sama. Lembut, tulus, tanpa beban. 15 bungkus lagi. Ya, Bu, katanya kepada si pemilik warung. Sang ibu warung sudah hafal. Bahkan kadang, dia sudah menyiapkan bungkusannya sebelum Pak Budi datang. Karena hari Jumat bukan cuma hari biasa bagi Pak Budi. Hari itu adalah hari yang paling dia tunggu. Beberapa orang yang mulai mengenalnya, penasaran. Pak, kenapa sih harus Jumat? Kan bisa aja hari lain. Tapi Pak Budi hanya tersenyum, lalu menjawab pelan. Soalnya Jumat itu, hari terbaik untuk berbagi. Hari penuh keberkahan. Dulu, sebelum ia punya angkot, sebelum hidupnya mulai lebih tenang, Jumat adalah hari yang paling berat. Karena di hari itu, orang-orang bersih, pakai baju bagus ke masjid. Sementara dia, hanya bisa berdiri dari kejauhan, pakai baju kumal, tanpa tahu kapan terakhir makan. Ia ingat, setiap hari Jumat, perutnya bunyi lebih keras. Mungkin karena dari Senin sampai Kamis, dia masih bisa menahan. Tapi Jumat, entah kenapa rasanya lebih lapar. Sampai suatu saat, ada satu laki-laki tua yang datang, menghampirinya, dan memberikan satu kotak nasi bungkus. Tanpa berkata apa-apa. Hanya senyum. Lalu pergi. Pak Budi tak tahu siapa dia. Tak sempat tanya namanya. Tapi sejak saat itu, Jumat tak lagi jadi hari kelam. Jumat jadi hari harapan. Hari di mana ada seseorang yang peduli, meski cuma sebentar. Setelah hidupnya mulai sedikit lebih baik, Pak Budi berjanji. Aku mau jadi orang itu. Yang mungkin cuma sebentar hadir, tapi bisa mengubah hari seseorang. Dan sejak itulah, setiap Jumat, dia berbagi nasi bungkus. Kadang 10. Kadang lebih. Tergantung rezeki. Bukan karena dia banyak uang. Tapi karena dia tahu rasanya, lapar di hari yang harusnya penuh berkah. Suatu hari, ada seorang anak muda yang sedang duduk di pinggir jalan. Wajahnya kusam, bajunya kotor. Mungkin pelarian dari rumah. Atau mungkin hanya sedang kehilangan arah. Pak Budi mendekatinya pelan, lalu menyerahkan satu bungkus nasi. Nih, buat makan siangnya. Anak itu kaget. Bingung. Lalu menangis. Pak, saya tadi mau nyolong makanan di warung. Tapi saya takut. Lalu bapak datang. Pak Budi hanya menepuk pundaknya. Ia tak berkata banyak. Hanya duduk sebentar, menemani anak itu makan dalam diam. Dan sejak hari itu, anak muda itu mulai berubah. Ia bilang, kebaikan kecil dari seorang asing bisa jadi titik balik hidupnya. Kadang kita pikir, untuk membantu orang lain, kita harus punya banyak. Harus sukses dulu. Harus kaya dulu. Padahal, seringkali yang dibutuhkan bukan harta. Tapi hadir. Peduli. Dan mau melihat. Pak Budi memilih Jumat. Karena Jumat mengingatkannya, bahwa di hari itulah dia pernah diberi harapan. Maka ia ingin membagikan harapan itu kembali. Dia percaya, setiap nasi bungkus yang dibagikan, bukan cuma mengisi perut, tapi mengisi hati. Membuat orang merasa dihargai. Disapa. Dianggap ada. Jadi, kalau kamu bertanya, kenapa harus Jumat? Karena di hari itu,
Ada lebih banyak pintu langit yang terbuka. Ada lebih banyak doa yang naik. Dan siapa tahu, nasi bungkus dari Pak Budi adalah jawaban dari doa seseorang yang sudah lama menahan lapar. Jumat bukan cuma hari untuk beribadah, tapi juga hari untuk berbagi. Hari untuk peduli. Hari untuk memberi. Dan selama masih bisa, Pak Budi akan terus berjalan, membawa tas plastik hitamnya, membagikan harapan, satu bungkus nasi, satu senyuman setiap Jumat pagi. Kalau kamu tersentuh dengan cerita ini, jangan biarkan kebaikan berhenti di layar ponselmu. Lanjutkan. Bagikan. Dan siapa tahu, kamu jadi versi Pak Budi bagi orang lain di hari Jumatmu sendiri. Pagi itu, langit mendung. Jalanan kota basah oleh sisa hujan malam. Pak Budi duduk di bangku depan angkot tuanya, diam, menatap jalan. Mesin belum dinyalakan. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum. Tidak ada semangat. Hari itu Jumat, tapi kali ini berbeda. Di pangkuannya, ada tas plastik kosong. Biasanya, tas itu penuh dengan nasi bungkus. Tapi pagi ini, tidak ada satupun. Pak Budi menghela napas pelan. Di dompetnya, cuma ada 2 lembar uang 10 ribuan. Warung langganannya belum dibayar bulan lalu. Dan minggu ini, hampir tak ada penumpang yang naik angkotnya. Kalau begini terus, aku gak bisa lagi berbagi, bisik Pak Budi pada dirinya sendiri. Beberapa hari terakhir memang berat. Angkotnya mogok 2 kali. Ban depan bocor, dan oli mesin mulai merembes. Biaya servis? Jauh dari cukup. Belum lagi, pendapatan makin tipis karena sekarang banyak ojek online. Penumpang makin sedikit. Waktu makin lama di jalan. Pulang makin larut. Tapi hasilnya, tetap pas-pasan. Ada titik di mana Pak Budi mulai bertanya pada diri sendiri. Masih penting gak sih aku ngelakuin ini? Orang juga gak tahu. Gak ada yang peduli. Sambil menatap jalan, dia teringat seseorang, anak kecil di perempatan yang selalu menunggu tiap Jumat. Anak itu tak pernah bicara. Tapi matanya selalu berbinar saat menerima nasi bungkus dari tangan Pak Budi. Dia juga ingat ibu tua yang tinggal di rumah kayu dekat rel kereta. Yang selalu berucap, "Terima kasih, nak, semoga rezekimu luas." Dan tiba-tiba, mata Pak Budi memanas. Ada rasa haru yang muncul dari ingatannya sendiri. Tapi tetap saja, kenyataan di tangannya cuma 2 lembar uang. Niat tanpa daya. Saat itulah, ponselnya yang jadul bergetar. Satu pesan masuk. "Pak Budi, ini saya Bu Rini dari warung. Nasi bungkusnya udah saya siapin. Gak usah pikirin bayarnya dulu, ya. Nanti aja kalau Bapak ada rezeki." Pak Budi terdiam. Air matanya jatuh. Dalam dunia yang makin sibuk, masih ada orang yang percaya pada niat baiknya. Tanpa pikir panjang, Pak Budi hidupkan mesin. Berisik, seperti biasa. Tapi hari itu, suara mesin terasa seperti semangat yang kembali menyala. Dia menuju warung Bu Rini. Di sana, sudah ada 12 bungkus nasi dalam plastik hitam. Wangi nasi hangat memenuhi udara. "Terima kasih ya, Bu." "Bapak jangan nyerah, ya," jawab Bu Rini, singkat tapi dalam. Di jalan, saat membagikan nasi seperti biasa, orang-orang tersenyum. Anak-anak melambai. Seorang bapak tua sampai mencium tangan Pak Budi dan berkata, "Terima kasih, nak. Minggu lalu saya puasa karena gak ada makanan. Tapi hari ini, Allah kirim Bapak lagi." Pak Budi menunduk. Suaranya gemetar. "Doakan saya kuat terus, Pak." Dan di momen itu, Pak Budi sadar. Ia hampir menyerah, bukan karena lelah, tapi karena merasa sendiri. Tapi ternyata, kebaikan kecil yang ia beri, diam-diam menciptakan lingkaran kebaikan yang kembali padanya. Lewat pesan. Lewat senyum. Lewat doa-doa diam yang tulus. Hari itu, Pak Budi pulang tidak dengan uang banyak. Tapi hatinya penuh. Dan itu lebih dari cukup. Karena dalam hidup ini, kadang kita hanya perlu satu hal, keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan sejak hari itu, Pak Budi berjanji pada dirinya sendiri. Jika aku harus berjalan lebih jauh, tak apa.
Jika harus menunggu lebih lama, aku rela. Asal bisa terus memberi, dan tidak berhenti jadi manusia. Kadang kita berada di titik hampir menyerah. Tapi justru disitulah, kebaikan akan menunjukkan jalannya. Seperti Pak Budi, yang sempat ragu, tapi kembali dikuatkan oleh hal-hal kecil yang tak ternilai. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah, ingat, kamu tidak sendiri. Dan kebaikan, sekecil apapun, tetap berarti. Hari Jumat, seperti biasa. Angkot Pak Budi kembali berhenti di pinggir pasar. Mesin dimatikan. Pintu dibuka. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Seorang anak muda menghampirinya. Membawa kantong plastik putih. Wajahnya sedikit malu, tapi matanya mantap. Pak Budi ya? Saya bawa 5 nasi bungkus. Buat dibagiin juga. Pak Budi kaget. Loh, kamu siapa, nak? Saya Dika, Pak. Lihat video Bapak. Dulu saya pernah dibantu Bapak, waktu saya kabur dari rumah. Sekarang saya udah kerja. Saya pengen ikut bantu juga. Pak Budi terdiam. Lalu tersenyum. Dalam hatinya, seperti ada cahaya yang hangat menyala. Dika bukan satu-satunya. Minggu berikutnya, datang seorang ibu muda. Membawa 2 kantong plastik kecil. Pak, saya gak bisa bantu banyak. Tapi ini ada roti dan air mineral. Saya titip, ya. Dan satu demi satu, mulai berdatangan. Ada yang kirim uang ke warung Burini. Ada yang menitipkan makanan. Ada yang hanya datang untuk membantu membagikan nasi bersama-sama. Mereka menyebutnya Jumat berbagi bareng Pak Budi. Tapi Pak Budi selalu bilang, ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua. Saya cuma mulai dari 1 nasi bungkus. Apa yang dimulai dari rasa lapar, berubah jadi gerakan kecil yang menghangatkan banyak hati. Dulu, hanya Pak Budi dan tas plastik hitamnya. Sekarang, ada Dika, ada Ibu Rani, ada beberapa anak muda yang ikut turun ke jalan. Mereka bawa senyum. Mereka bawa harapan. Dan yang paling mengejutkan, salah satu mantan penumpang angkot Pak Budi, kini menjadi donatur tetap setiap Jumat. Katanya, saya cuma pernah sekali naik angkot Bapak, tapi saya gak bisa lupa keramahan dan perhatian Bapak waktu itu. Lingkaran kebaikan mulai terbentuk. Bukan besar. Bukan heboh. Tapi nyata. Tulus. Dan terus tumbuh. Pak Budi pernah berkata, kebaikan itu seperti lingkaran air di danau. Kita lempar satu batu kecil, dan riaknya menyebar. Apa yang ia mulai dari pengalaman lapar di masa lalu, kini menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa satu tindakan kecil, bisa menjalar, menguatkan, bahkan menyelamatkan. Hari ini, jika kamu merasa apa yang kamu lakukan terlalu kecil, terlalu sederhana, ingat cerita ini. Karena 1 nasi bungkus, bisa menjadi awal dari lingkaran kebaikan yang tak pernah berhenti. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi versi Pak Budi untuk hidup orang lain. Hari Jumat itu, terasa sepi. Warung Burini tetap buka seperti biasa. Nasi bungkus sudah disiapkan. Dika sudah datang sejak pagi. Anak-anak kecil di pinggir jalan masih menunggu. Tapi angkot tua itu tak kunjung datang. Tak ada suara mesin. Tak ada senyum Pak Budi. Tak ada sapaan hangat, ini buat kamu, nak. Waktu terus berjalan. 1 jam. 2 jam. Hingga menjelang siang. Pak Budi, tak terlihat. Dika mulai gelisah. Dia mencoba menelepon nomor jadul yang biasa dipakai Pak Budi. Tidak aktif. Ia mendatangi rumah kontrakan kecil Pak Budi, dan di sanalah, dia mendapat jawaban. Seorang tetangga berkata, Pak Budi dibawa ke rumah sakit tadi malam. Kesehatannya drop. Katanya kecapean. Dika terdiam. Di matanya, ada cemas. Tapi juga ada rasa bersalah. Pak Budi gak pernah cerita, kalau dia sakit. Beberapa hari berlalu. Kabar tentang Pak Budi menyebar. Banyak yang ingin menjenguk. Tapi rumah sakit membatasi.
Tubuh Pak Budi harus istirahat. Tapi hatinya tetap hangat. Karena setiap hari, kamar rawatnya dipenuhi kiriman makanan, bunga, dan pesan-pesan kecil. Cepat sembuh, ya, Pak. Jumat rasanya sepi tanpa Bapak. Saya belum sempat bilang terima kasih. Dan di sana, Pak Budi hanya tersenyum pelan. Tubuhnya mungkin lelah. Tapi hatinya penuh. Bahkan sangat penuh. Setelah seminggu, Pak Budi menulis satu surat kecil. Dititipkan ke Dika, untuk dibacakan ke semua orang. Isinya begini. Untuk teman-teman Jumat. Maaf, kali ini saya harus istirahat. Bukan karena saya lelah berbagi, tapi karena tubuh saya minta jeda. Tapi percayalah, hati saya tetap ingin hadir di jalan yang sama, bersama kalian. Jangan tunggu saya untuk mulai. Karena saya sudah lihat sendiri, kebaikan ini sudah hidup, bukan karena saya, tapi karena kalian semua. Jumat bukan tentang saya, tapi tentang semangat untuk saling bantu, saling peduli, di hari yang istimewa. Kalau suatu hari saya tak bisa kembali ke jalanan, saya harap kalian tetap melanjutkan. Bukan demi nama, tapi demi harapan. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari lingkaran kecil yang dulu saya mulai dari satu bungkus nasi. Salam hangat, Pak Budi. Dan sejak hari itu, gerakan Jumat berbagi tetap berjalan. Tanpa angkot tua, tapi dengan langkah yang baru. Dengan hati yang sama. Dengan senyum yang terus diwariskan. Karena meski Pak Budi mungkin sedang beristirahat, semangatnya tak pernah benar-benar pergi. Setiap Jumat, saat kamu melihat ada yang berbagi makanan, bisa jadi, itu bukan cuma sedekah. Tapi warisan cerita. Warisan kebaikan. Dari seorang sopir angkot sederhana, bernama Pak Budi. Kadang, sosok yang diam-diam menginspirasi, tak kita sadari pentingnya sampai ia pergi. Tapi jika jejaknya masih hidup dalam tindakan kita, maka ia tak pernah benar-benar hilang. Pak Budi, mungkin berpamit. Tapi kisahnya, baru saja dimulai.